Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk tanggal 8 Rajab. Ya, kalau saya enggak salah tanggal 8 atau tanggal 7. Karena ada dua pendapat. Yang waktu itu tanggal 1-nya hari Rabu berarti tanggal 8. Kalau yang tanggal 1-nya hari Kamis berarti tanggal 7. Habib pilih yang mana? Pilih dua-duanya. Ya, pilih dua-duanya. Nah, bulan Rajab ini banyak keistimewaan. Di antaranya kalau buat saya, alhamdulillah saya lahir bulan Rajab. Ya, saya lahir bulan Rajab. Jadi ini bulan ulang tahun saya yang sebenarnya. Ya, bulan ulang tahun saya yang sebenarnya. Bulan Hijriyah, di bulan Rajab. Tanggal berapa? Iya, mau ngasih hadiah emang? Ya, saya lahir hari Kamis. Ya, hari Kamis. Keluar dari rumah sakit hari Sabtu. Jadi lahir hari Kamis, Jumat, Sabtu, keluar dari rumah sakit. Rumah bersalin maksudnya ya. Kamis tanggal berapa? Kamis tanggal 15 Rajab. Kalau tanggal 1-nya itu hari Kamis, berarti tanggal 8-nya besok, berarti 15 Rajabnya jatuh hari Kamis depan. Ya, jadi 15 Rajab Kamis depan itu insya Allah ulang tahun saya. Ya, kalau dihadiahi doa, alhamdulillah. Ya, doa sama yang lain-lain, alhamdulillah. Yang paling penting doakan, mudah-mudahan ya bulan depan masih hidup gitu aja ya. Sehat, betaatillah. Karena orang sekarang kadang merekayasa dan ngira-ngira rencana, nggak mikir. Saya bulan depan begini, saya bulan depan begini, saya bulan depan begini. Lupa insya Allah. Lupa insya Allah. Insya Allah kalau masih hidup. Tiwas bilang bulan depan nikah, minggu depan saya tuh. Kan gitu ya. Lupa insya Allah. Makanya insya Allah ini penting. Nah insya Allah hari Kamis depan itu jatuh 15 Rajab menurut yang tanggal 1-nya hari Kamis, dan itu hari ulang tahun saya. Makanya saya kalau bulan Rajab datang seneng. Habib kok seneng kenapa? Ya karena saya lahir di bulan yang mulia, di bulan Rajab. Kemudian tanggal 15. Ya, tanggal 15 ini termasuk Ayyamul Bid, hari-hari yang putih. Ya, suruh puasa 13, 14, 15. Kemudian juga bulan purnama itu enggak pernah muncul di tanggal 10. Betul ya? Bulan purnama muncul di tanggal 15. Makanya saya senang lahir 15 Rajab. Kapanpun ya senang. Alhamdulillah kok 15 Rajab. Alhamdulillah. Monggo diunjuk. Ya. Kalau udah habis ya alhamdulillah. Berarti cocok. Jadi Rebu depan ulang tahun saya, insya Allah Kamis depan ulang tahun saya insya Allah. Jadi Rajab ini ulang tahun saya 2 kali. Betul? Dan dalam setahun memang saya diulang tahun ini 2 kali kalau bulan Masainya. Kenapa? Karena saya lahir 24 Juli, keluar dari rumah sakit 27 Juli. Tapi waktu itu yang nyatat kelahiran itu yang dicatat hari keluar dari rumah sakit. Jadi di KTP saya tanggal lahir 27 Juli, padahal lahirnya 24
Juli. Nama saya sebetulnya Noval, tapi tertulis novel. Yang nulis novel siapa? Yang mencatat surat kelahiran. Yang gak diganti sama orang tua saya, menghargai yang nulis. Tanggalnya keliru, ya gak diganti, hargai yang nulis. Sekarang keberuntungan, saya ya Noval, ya 24 Juli, ya novel, ya 27 Juli. Kan bejo, jadi hadiahnya semakin banyak. Gitu aja kok repot. Mungkin diunjuk. Alhamdulillah. Saya barusan kedatangan tamu, ya Ustadz Fikri dari Jakarta tadi. Makanya naiknya ke sini agak lama. Ngobrol-ngobrol dulu. Iya, cerita-cerita termasuk cerita tentang Jenderal Besar Sudirman. Ya, dulu itu suka zikir sama prajuritnya itu, la ilaha illallah, zikir berjamaah gitu. Banyak hal yang diobrolkan. Tapi ya biar tetap jadi obrolan kami, nggak usah diceritakan ke ibu-ibu. Enak bener. Enggak diunjuk toh ya. Habis nggak apa-apa pura-pura gitu loh ya. Alhamdulillah. Ibu saya lagi ke Malang. Dari hari Ahad itu hadir haul, kemudian ke Malang sama adik saya untuk nilai adik saya pindah rumah. Jadi ibu saya ke Malang sampai di sana kerasan, belum pulang. Makanya nggak kelihatan Rebu ini ya. Katanya hari ini mau pulang, katanya. Insya Allah hari ini pulang. Tapi kalau nambah ya wallahu a'lam. Pokoknya yang penting ibu senang, anak juga ikut senang. Ikhwani rahimakumullah. Nah sudah kita ngobrolnya cukup, mari kita akhiri ngobrolnya. Mulai pengajiannya, kan gitu ya. Kan belum ngaji ini, baru ngobrol. Tentang bulan Rajab. Bulan Rajab ini ya bahasannya nggak akan keluar dari dua tema, istighfar dan Isra Mi'raj. Ya, istighfar dan Isra Mi'raj. Itu bahasan di bulan Rajab. Nah, saya sekarang akan bahas doa yang diajarkan Nabi SAW untuk dibaca sepanjang bulan Rajab. Sampai-sampai Nabi SAW itu memberi doa khusus. Kan tidak ada doa bulan Rabiul Tsani, ada enggak? Enggak ada. Yang khusus diajarkan ya, untuk dibaca satu bulan. Tapi Rajab itu ada. Doa yang dibaca khusus bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita ulangi ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Cukup singkat. Doanya enggak minta apa-apa. Enggak minta duit, enggak minta sugih, enggak minta pangkat, enggak minta tambah ganteng, enggak minta tambah ayu, enggak minta tambah anak gitu kan ya. Enggak minta jodoh, enggak minta punya rumah. Sekarang ini kan banyak orang datang ke Kiai, Habib, Ustadz minta apa itu? Minta naik pangkat di kantor, jangan cuma jadi bawahan, biar jadi atasan. Minta punya rumah, udah ngontrak bertahun-tahun, Yai, Ustadz, Habib belum punya rumah. Minta ganti rumah, rumahnya udah kekecilan, anaknya udah 5. Gak cukup lagi, rame, butuh rumah yang lebih besar. Minta duit, duitnya kurang banyak. Karena keperluannya tambah banyak. Minta. Bagus minta semua itu. Tapi di bulan Rajab, Nabi SAW mengajarkan satu doa hanya minta 2 hal. Hanya minta 2 hal. Yang pertama, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Kalau Ramadan enggak dibahas berkahnya karena Ramadan itu bulan barokah. Kalau nanti Rajab sampai Sya'bannya berkah, berarti Ramadannya barokah. Yang diminta bukan tambah anak,
Bukan tambah, tapi tambah barokah. Berkah. Nah ini yang sekarang jarang diminta sama orang. Yai, Ustadz Habib doakan suami saya barokah. Ada enggak yang datang gitu? Longko ya. Doakan suami saya itu sadar, Masya Allah. Ada enggak yang begitu? Banyak. Doakan istri saya jadi solihah, bagus. Ya. Tapi lebih pada curhat itu. Doakan istri saya solihah, Yai. Itu lagi curhat kalau istrinya itu salahah. Ya, saking istrinya suka salah gitu ya. Dia sampai doakan istri saya jadi wanita yang solihah. Itu lagi ngerasani bujunya kepada Yai Habib Ustadz. Buju kiki welek pol. Gitu. Beling pol. Nakal, pusing saya. Tapi dibalut dengan kalimat doakan istri saya jadi wanita solihah. Berarti istrinya belum solihah. Doakan suami saya dapat hidayah. Lah ini ngeri lagi. Berarti sudah pusing ngadepi suaminya. Tapi Rasulullah SAW mengajarin doa yang indah sekali. Jadikan berkah untuk kami. Bulan Rajab. Jadi kalau suaminya dapat barokah, istrinya dapat barokah, anaknya dapat barokah, orang tuanya dapat barokah, ya hidupnya nikmatnya luar biasa. Lah apa itu berkah? Kok sampai Rasul minta SAW bulan Rajab dan Sya'ban khusus minta berkah. Dari 12 bulan ini, 2 bulan ini diminta dapat barokah. Apa itu barokah? Al-barokah itu kalau secara bahasa barokah. Bahasa Indonesianya berkat atau berkah. Itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya barokah. Nah artinya apa? Kalau orang Arab ditanya apa itu berkah? Berkah itu apa? Seperti jenengan kalau ditanya grundel. Grundel itu apa? Grundel, hatiku grundel. Lah yang grundel apa? Kan butuh dijelaskan. Grundel adalah suatu perasaan di hati yang dikeluarkan gak enak. Ya kalau enggak dikeluarkan gak enak. Jadi ya muter-muter dalam hati sesuatu yang gak enak. Itu namanya hatiku grundel. Penjelasannya panjang, kata singkat penjelasannya panjang. Barokah juga pendek. Barokah tak marbutoh. Barokah. Tapi penjelasannya panjang. Apa itu barokah? Secara bahasa al-barokah an-numu. Barokah itu pertumbuhan. Sesuatu yang berkah artinya tumbuh nilai kebaikannya. Contoh, tahu padi. Padi itu ujuk-ujuk jadi besar atau ada pertumbuhannya? Pertumbuhannya. Anak, 1 meter atau sekian senti. Sekian senti. Tidak ketemu berapa bulan tiba-tiba Masya Allah kok sekarang tambah longgor, tambah panjang. Kan begitu. Bangun rumah, dibangun tiap hari, ditinggal pergi sebulan, kaget. Kapan oleh yang bangun? Kok wes ngadeg? Ya, kok sudah berdiri, kapan membangunnya? Nah pertumbuhan inilah yang namanya barokah. Makanya kalau orang diam, ya tidak mau berusaha, nggak mau berkah, ya nggak bergerak, itu nggak mau berkah. Tapi kalau di majelis kakean obah ngilang barokah. Jangan salah ya. Jadi orang disuruh bergerak artinya berusaha. Al-harokah barokah. Kamu kalau mau usaha yang halal, kerja betul, dapat nggak usah dipikir. Tapi bergerak itu mendatangkan barokah. Karena bergerak tiap hari orang bangun barokah. Tiap hari kena sinar matahari sehingga pohon ini semakin tumbuh. Ya, itu namanya barokah secara bahasa. Benih padi ditaruh, dilelep-lelepkan ya, diamblesno di tanah, diidak-idak. Betul kan diinjak-injak, dimasukkan dalam tanah. Mendemnya semakin dalam, tumbuhnya semakin kuat. Naik ke atas. Tiba-tiba ada bulir padinya banyak. Dari cuma 1, itu namanya barokah. Pelok is apa itu? Mangga
dikupas, dimakan, tinggal dalamnya itu ya, bijinya. Saking besar namanya pelok. Nok cilik wiji ya, wiji timun, betul kan ya? Tapi kalau pelem enggak wiji pelem. Punya nama sendiri, namanya apa? Pelok. Kenapa dikasih nama pelok? Besar. Karena besar. Kalau kecil wiji timun gitu kan ya. Nah biji. Nah ini pelok satu biji timun tadi itu ditaruh di halaman, didiamkan. Tiba-tiba keluar, ya. Tiba-tiba jadi pohon. 10 tahun kemudian tiba-tiba sudah ada pelem mangga yang tumbuh banyak dipetik di Dum Kitonggo. Itu namanya barokah. Artinya kalau kita dapat berkah, semua yang kita miliki nilai positifnya nambah. Maaf ya Bu, saya ngomong sama diri saya sendiri. Pemirsa juga tolong renungkan ini. Mata kita ini barokah enggak ya? Kita cek. Ya. Dari pagi sampai malam, buat nonton TV sama buat lihat Al-Quran banyak mana? Buat nonton TV sama nonton handphone ya. Nonton Al-Quran banyak mana? Kalau sampai mata kita nggak bisa lihat mushaf, nggak bisa lihat hadits Nabi Muhammad SAW, tapi bisanya lihat sinetron dan kawan-kawannya, atau ibu-ibu lihat aplikasi belanja, scroll terus opo yang murah gitu ya, pilih masukkan keranjang, ya gak dibayar-bayar gitu kan. Cuman dipilih tuh habis matanya untuk lihat seperti itu. Atau lihat artis-artis yang ganteng-ganteng tuh begitu ya. Matanya hanya untuk itu, berarti matanya kurang barokah. Kenapa? Tidak menghasilkan pahala. Nilai positifnya kurang. Tapi kalau mata kita ini kok tiba-tiba senang lihat Al-Quran, senang lihat orang yang baik, senang sama kebaikan, itu namanya matanya barokah. Mata yang barokah, lihat orang itu kelihatan baiknya, itu barokah. Mata yang gak berkah, lihat orang ketokan elek etok itu. Wong kok kaya ngono, wong kok kaya ngono, orang kok seperti itu, orang kok seperti itu. Berarti mata kita enggak barokah. Kalau mata kita barokah, orang itu luar biasa ya. Masya Allah kok baiknya seperti itu. Kelihatannya yang baik saja. Itu baru namanya matanya barokah. Telinga juga seperti itu, mulut juga seperti itu, tangan, kaki juga, harta juga, tempat tinggal juga. Coba dicek. Rumah kita itu sejak dibangun berapa kali dibuat tidur tamu? Cek. Mosok kalah sama hotel. Hotel bayar we tamune akeh kok. Omewek dhewe gratis kok ono sing teko. Rumah kita gratis kok enggak ada yang tidur di situ. Berarti kan kurang barokah. Ini rumah kita sejak dibangun sampai sekarang dibuat pengajian kampung berapa kali misal begitu. Belas orang tahu. Misal ya. Tapi dibuat nonton TV tiap hari. Ya tiap hari. Berarti rumah kita kurang barokah. Ada apa ini? Motor. Masya Allah. Buat goncengkan ibunya jarang. Buat goncengkan pacarnya tiap hari. Ngeri. Kan ngeri. Motor buat ngantarkan ibunya ke pengajian hampir enggak pernah. Buat jalan-jalan nonton yang enggak bener, ada jadwal khusus. Ada jadwal khusus. Berarti ini motornya kurang barokah. Atau naudzubillah min dzalik sampai pada tingkatan tidak berkah. Itu naudzubillah min dzalik. Begitu semuanya. Uang, tempat tinggal kita, kendaraan, handphone. Saya punya handphone kalau enggak berkah tak banting. Iya, makanya tak jadikan berkah biar enggak tak banting. Karena kalau enggak berkah nanti handphonenya nyeret saya ke neraka kan naudzubillah min dzalik. Gimana caranya handphonenya berkah tak niati. Ini handphone nanti kalau butuh duit buat bantu orang ya tak dol. Kan begitu ya. Nanti kalau handphone ini butuh buat bayar sekolah anak misalnya begitu ya. Anak mau sekolah enggak punya duit ya tak dol. Misal gitu. Handphone ini saya gunakan untuk ngerekam ceramah nanti hasilnya di-share, dibagi kemana-mana. Handphone ini untuk menyebarkan pesan-pesan kebaikan. Handphone ini untuk WP, itu baru namanya handphone barokah. Kalau enggak berkah, lah ngapain punya handphone tidak berkah. Wajah
Wah ini, wajah yang berkah, yang nyawang atine adem. Mau ngamuk gak sido. Nah itu wajahnya berkah. Tapi wajah kalau disawang garai ngamuk, lagi medeni. Setiap memandang wajahnya, emosiku meningkat saudara-saudara. Ya karena wajahnya itu nyebelin, jengkelin gitu ya. Tapi ada manusia-manusia yang wajahnya itu teduh, kalau dilihat langsung adem. Lagi emosi turun. Ya tadinya mau berbuat yang jahat, gak jadi. Ini wajahnya para ulama yang foto-foto, ulama soleh-soleh dulu, orang-orang tua dulu tuh ya. Disawang itu wajahnya berkah. Nah, ini ajib. Nah wajah kita termasuk yang mana? Kita cek masing-masing. Nah biar kita ini dapat barokah, 1 bulan ini jangan tinggalkan habis sholat 5 waktu. Sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu ya. Kalau doa ini jangan ditinggalkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkati kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Salah satu keberkahan bulan Rajab adalah contohnya, dan ini contoh yang luar biasa, diberangkatkannya Nabi Muhammad SAW dari Mekah sampai Sidratul Muntaha, balik ke Mekah, waktunya Nabi duduk, kembali tempat duduknya masih hangat. Sudah itu dulu kan gak pakai jam ya, gak pakai jam, jadi ngomongnya itu tempat duduknya masih hangat. Jadi saya bangun, terus saya balik, kalau saya balik kan tak pegang kan ya wis adem tuh ya. Saya bangun dari sini, turun ke bawah, naik lagi, saya pegang tempat duduknya sudah dingin. Nah kalau masih hangat berarti ditinggalnya sebentar atau lama? Sangat sebentar. Dalam waktu yang sangat sebentar itu Nabi Muhammad SAW bisa melakukan perjalanan dari Mekah, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha, balik Mekah. Dan dalam perjalanan itu bukan perjalanan tanpa obrolan, pakai mampir-mampir, sholat, ngobrol sekalian. Wes komplit itu, pol semuanya ada. Nah itu berkah. Makanya dikatakan alladzi barakna haulahu, Masjidil Aqsa yang sekelilingnya diberkati. Dari Mekah bil bakata mubarakah, berkah kota Mekah itu. Dari Mekah yang diberkati, Masjidil Aqsa yang diberkati. Nah, kalau kita dapat berkah, nanti waktunya bisa berkah. Kalau dapat berkah, nanti umurnya bisa barokah. Gak seperti sekarang. Ngerti-ngerti wis mati aku yo. Umurku wis swidak gitu ya. Sudah 60 tahun, sudah hampir meninggal dunia. Masa saya umur sekian ini kok belum pernah tahajud? Ya Allah. Tapi itu berkah itu, buktinya inget kok. Kalau yang gak berkah kan sama sekali gak inget. 46 tahun. Ya kayak Bu Fat ini Masya Allah. Bu Fat, Bu Hajah Sehawal Afiyah dan kawan-kawannya. Hafal Quran. Nah kita turutan aja gak hafal. Ya beliau-beliau hafal Al-Quran. Anak-anak di Raudhah ini, Ustaz Iis dan kawan-kawan itu yang nyapu, yang ngepel, ya, yang jaga parkir. Tapi ada waktunya yang barokah. Oh, begitu kok bisa hafal Aqidatul Awam. Kapan ngapalkannya? Wong hidupnya sibuk ngurusi musola. Itu namanya barokah. Lah kita umur sekian banyak kok ngene ra kober, ngono ra kober, ora kober apa-apa. Kober itu sempat saudara-saudara. Ora kober berarti ora sempat, tidak sempat. Bisanya ke mall bisa, tapi buka Al-Quran tidak bisa. Pergi kemana-mana kuat, ngadeg sholat gak kuat. Nasallahu afiyah. Ya, ini berarti gak berkah itu. Tapi ada orang itu yang di rumah saja bisa sholat sunnah 500 rakaat. Bisa sholat sunnah 1000 rakaat. Sawahnya ya jalan. Sawahnya jalan, nonggonya ya jalan, sholatnya ya jalan. Lah kita sawah gak jalan, nonggo macet gitu ya. Nonggo macet, sholat hilang kan, naudzubillah min dzalik. Nah, kenapa begitu? Enggak barokah. Maka biar barokah, awali minta dulu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Niati betul lana itu, nanya kami, masukkan di situ pasangan hidupmu, anakmu, keturunanmu, orang tuamu, sahabatmu, temanmu. Nah, niati yang besar. Sehingga nanti enak. Kalau udah pasangan hidupnya barokah, anaknya berkah, temannya berkah,
duitnya berkah, rumahnya berkah, ilmunya berkah, nikmatnya luar biasa. Hasilnya apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan sampaikan kami pada bulan suci Ramadan. Dari bulan Rajab sama Nabi SAW sudah disuruh angan-angan Ramadan. Ramadan sudah dekat. Biasanya lagunya Lebaran sebentar lagi. Belum ada yang ngarang ya? Ramadan sebentar lagi, belum ya? Betul kan? Biasanya Lebaran sebentar lagi, bukan Ramadan sebentar lagi. Padahal dari bulan Rajab, Nabi sudah nyuruh SAW, doalah. Waballighna Ramadan, sampaikan kami pada bulan suci Ramadan. Artinya betul-betul berharap segera bertemu dengan bulan suci Ramadan. Nah kalau ketemu Ramadan, terus kangen sama Ramadan, pengen ketemu Ramadan, itu manfaatnya apa? Dikatakan siapa yang punya rasa kangen dan pengen ketemu bulan suci Ramadan sampai kangen betul itu ya. Maka diharamkan tubuhnya dari siksa api neraka. Pokoknya yang pengen ketemu Mas Ramadan tuh mesti mbak apik. Orang baik kalau mau ketemu Ramadan. Tapi kalau orang yang malas ketemu Ramadan, aduh poso meneh. Aduh Ramadan puasa lagi. Waduh taraweh lah lagi. Waduh Ramadan lapar lagi. Ramadan ngantuk meneh. Ya, aduh Ramadan keluh kesah datang Ramadan. Naudzubillah min dzalik. Saat rahmat mau dijor-joran, saat namanya karunia ilahi mau diobral murah, kok enggak seneng tambah nyesel. Ini kan naudzubillah min dzalik. Makanya Nabi udah ngajarin SAW, dari Rajab kamu siap-siap Ramadan. Makanya ibu-ibu, pemirsa dimanapun antum berada, dulu, bicara orang dulu ya. Tadi ngobrolan saya sama Ustadz Torik, Ustadz Fikri ya, Ustadz Fikri Al-Ghathiri itu beliau ngomong sama saya, Habib, dulu itu, orang dulu, itu kalau sholat punya pakaian khusus. Kalau sholat punya pakaian khusus, laki maupun perempuan, pakaiannya khusus. Kalau sekarang kan enggak. Kalau lagi pakai celana ya sholatnya pakai celana panjang itu sah-sah, kaosnya ya itu. Tapi kalau orang dulu enggak, sholat tuh ya, makanya muncul istilah pakaian takwa gitu kan ya. Pakaian takwa. Kalau laki-laki, kalau perempuan mau kena gitu. Yang perempuan punya pakaian sendiri, yang laki punya pakaian sendiri. Justru seragam. Wah itu pakaiannya orang sholat, ketahuan. Kalau mau sholat pakai pakaian khusus, orang dulu. Kalau kita sekarang mau sholat, ya pakaian ngiler tadi ya dipakai itu. Bangun tidur kaos yang baunya Masya Allah jadi pakai sholat subuh. Kita lah ya, jangan ngomong orang lain, kita ini yang di sini aja. Yang di lain insya Allah enggak seperti kita, insya Allah yang lain jauh lebih baik. Kalau kita nih ya modelnya masih begini, kan lebih baik kan ngomongnya awake dhewe, ya. Jangan ngomongkan orang lain. Nah, kalau kita mau Ramadan itu sukses, orang dulu ngajari, Ramadan jangan bingung cari duit. Jadi Ramadan itu ya enggak capek. Wahai turu ya turu, gak bingung golek duit. Waktu leren ya leren, gak bingung cari duit. Sedekahnya lancar, gak bingung cari duit. Sholatnya ya gampang, gak bingung cari duit. Kenapa? Pinter, sudah nabung dari Syawal. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, terus sampai Sya'ban. Ramadan celengannya dipecah. Tik. Iya. Ini buat Ramadan, yang lain puyeng dia nyantai. Ramadan, sudah aku persiapkan sejak Syawal. Lah belum telat. Rajab, Sya'ban, 2 bulan. Kerja keras lah pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Buat apa? Ramadan. Kan begitu. Buat apa? Ramadan biar nanti saya leren, saya iki rodok rekoso. Rodok ojo rekoso. Maksudnya sungguh-sungguh cari dari sekarang, nanti Ramadan bisa leren. Bisa enak. Kalau perlu Ramadan, maaf mas, saya Ramadan bukanya jam 4 sore sampai jam 5 saja. Ngapain? Sisan ngenteni buka. Wah. Ya, mas Ramadan saya libur, kenapa? Ganti profesi. Ngapain? Jual jajan depan masjid. Terus ya meh adzan kukut masuk masjid. Nah,
Masya Allah, ngapain? Gratis mangane penak ya. Buka bareng, sholat jamaah, gratis, jajanan laku. Alih profesi. Ramadan, wah saya offline tutup. Kenapa? Mau online saja. Kalau Ramadan mau online saja. Dah, nggak pakai paket jadi dijemput gitu ya. Sama pihak paketannya. Nyantai saja di rumah ngaji tok gitu ya. Kamu nggak kerja? Oh kerja. Nah mana kerjanya? Oh zaman sekarang biar mesin yang bekerja. Ngapain manusia kerja? Oh zaman digital, zaman metaverse. Kudu pinter, Masya Allah. Udah mikirnya maju dia. Karena pengen Ramadan betul-betul ibadah. Ramadan khatam Quran yang banyak. Aku urung iso mumpung Rejab Sya'ban. Sinau kan begitu ya. 2 bulan saya akan kursus ngaji. Nok gak iso ngaji rong sasi berarti aku urung pinter. Ojo ngomong bodoh. Belum pandai saya. Saya menjadi orang pandai. 2 bulan saya akan kursus baca Al-Quran. Jadi nanti Ramadan lancar saya ngaji. Pagi, siang, sore, malam kuping MP3 mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ben krungu terus. Masya Allah. Itu nawa itu. Lah ini enggak. Saya enggak bisa ngaji ya Ustadz, ya Habib. Jadi Ramadan ya gak hatam. Lah masuk 10 tahun, 30 tahun dalile podo gak iso ngaji. Lah gak tahu sinau. Gak pernah belajar. Ibu-ibu kalau mau belajar, nih paksa nih. Di sebelah kanan saya ini paksa. Kalau enggak mau laporkan saya. Ya maksudnya atur jadwalnya begitu loh ya. Nanti bisa ada jadwal belajar. Nanti Ramadan sekalian khatamkan, sekalian belajar. Kan kalau belajarnya di sini enak tuh ya. Adem, ya mesti turu. Ngeleh terus tidur adem Ramadan. Nah insya Allah begitu ya pemirsa dimanapun antum berada, biar barokah, maka maksimalkan Rajab Sya'ban cari rezeki yang banyak. Makanya saya Rajab Sya'ban ini akan cari rezeki sebanyak mungkin. Karena Ramadan ngurusi santri Ramadan itu ya ngasih sahur, ngasih buka tiap hari, ya belum lagi nanti kegiatan taraweh, snack setelah taraweh dan seterusnya. Kemudian cemilan di tengah malam. Oh iya Ramadan. Indonesia kan kalau Ramadan semakin banyak makan kita ini. Ya fikul lisa'ah. Tiap saat makan. Dalilnya tadi buka kecil, ini buka sedang, nanti buka besar. Penutup sahur kecil, sahur sedang, sahur besar. Berarti 6 kali makan tuh Masya Allah. Banyak makannya. Jelas ibu-ibu? Pemirsa jelas dimanapun antum berada. Nah alhamdulillah kalau udah jelas, yuk kita manfaatkan bulan Rajab, Sya'ban untuk mengejar keistimewaan Ramadan. Bagi yang belum bergabung dengan channel YouTube Habib Novel Alaidrus, silahkan klik tombol gabung sekarang juga di layar monitor. Insya Allah bisa mengikuti kajian khusus untuk para pelanggan. Walafu minkum, wassalallahu ala sayyidina Muhammadin, wa alihi wasallam, walhamdulillah rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.